Nah, oke anak-anak, sekarang yang materi PPKN ya, mata pelajaran PPKN itu materinya tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, itu ada di halaman 90. Ayo buka bukunya. Nah, pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sila ketiga Pancasila itu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dilambangkan dengan apa kemarin? Masih ingat? Dilambangkan dengan pohon beringin, ya. Nah, jadi anak-anak di sini kita akan lihat, ya. Nah, rasa persatuan dan kesatuan Indonesia wajib kita jaga agar tidak terjadi perpecahan antar suku bangsa. Nah, di sini kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan kita, misalnya terhadap teman, ya, terhadap keluarga, terhadap tetangga sekitar rumah kita atau sekitar lingkungan tempat tinggal kita, ya. Jadi rasa persatuan dan kesatuan itu harus tetap kita jaga agar tidak terjadi misalnya pertikaian, perpecahan, permasalahan, pertentangan, perdebatan dan lain-lain. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, selain menjadi warga negara yang baik. Nah, kemudian di sini anak-anak, Pancasila itu, ya, sila ketiga Pancasila berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Jadi kita sudah bebas dari penjajahan, kita sudah merdeka. Jadi tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berguna. Ya, tugas kita sebagai seorang pelajar itu apa? Belajar, ya, menggapai cita-cita kalian, membahagiakan kedua orang tua kalian, ya, dan sukses menjadi kebanggaan negara, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ada contoh pengamalan yang mencerminkan sila ketiga, ya. Nah, di sini anak-anak kita akan melihat menjalin persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan kegiatan misalnya gotong royong, kemudian sikap mau menolong, saling menghargai, saling bertegur sapa, ya, seperti itu. Nah, di sini menjalin dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bisa kita mulai dari mana? Nah, bisa kita mulai dari lingkungan keluarga. Kita saling menyayangi, menghormati, membantu, menghargai, ya. Begitu juga dengan di lingkungan sekolah. Kita tidak memilih teman. Kita harus berteman dengan semuanya, dengan siapa saja, ya. Kemudian kita harus saling menghargai, saling menghormati, ya. Nah, begitu juga di dalam masyarakat. Kalian bisa terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Bagaimana kita bisa menjalin kerjasama yang baik dengan anggota keluarga, dengan teman, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, dan kita bisa menciptakan rasa persatuan dan kesatuan itu tadi, ya. Nah, itu tadi terjadi di lingkungan. Ada 3 lingkungan, yaitu keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, perhatikan ini. Ada beberapa gambar. Nah, ini adalah contoh gambar menjalin persatuan dan kesatuan. Itu dapat kita lakukan dengan kegiatan. Nah, yang pertama itu, gambar yang pertama itu adalah kegiatan gotong royong, anak-anak. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sikap mau menolong. Nah, sikap mau menolong itu ditunjukkan pada gambar nomor 2. Nah, di situ terlihat jelas bahwa seorang anak laki-laki sedang membantu seorang anak perempuan yang jatuh dari sepeda. Nah, itu adalah salah satu sikap kita ingin menolong sesama atau ingin menolong teman. Nah, kemudian saling menghargai. Nah, itu perhatikan di gambar yang ketiga. Nah, ini adalah anak-anak yang sedang bermain. Nah, permainan apa ini namanya anak-anak? Ibu lupa, ya. Nah, di sini mereka bermain menggunakan apa? Menggunakan pakaian adatnya masing-masing, ya. Nah, walaupun berbeda suku tadi, ya, kita lihat mengapa berbeda suku, karena mereka memakai apa? Memakai baju adat yang berbeda-beda. Tetapi di sini mereka masih tetap bermain bersama-sama. Nah, ini yang dimaksud dengan saling menghargai, saling menghormati setiap budaya orang lain. Nah, kemudian saling bertegur sapa. Nah, ini ditunjukkan pada gambar keempat. Nah, di sini kalian perhatikan ada seorang anak laki-laki yang sedang bersepeda di jalan raya, dan ada seorang anak laki-laki yang melambaikan tangan di tepi jalan.
Nah, dia menyapa temannya yang sedang bersepeda. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa bertegur sapa dengan orang lain, ya. Orang lain yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal juga kita misalnya bisa anggukan kepala atau tersenyum kalau misalnya kita lewat, ya, dengan orang yang lebih tua misalnya. Kalau misalnya kita tidak kenal, kita cukup senyum atau menundukkan kepala seperti itu, ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita bisa menghargai orang lain atau bertegur sapa dengan orang lain walaupun misalnya hanya sekedar menyapa dengan senyum atau menganggukkan kepala, ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, di sini anak-anak, berikut ini contoh pengamalan yang mencerminkan sila ketiga. Yang pertama, pengamalan sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah beberapa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, ya, dimana di sini kita bisa saling menghargai, menghormati, kemudian cinta tanah air, kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, ya. Kita sampingkan dulu kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Kemudian di sini kita juga bisa mengembangkan sikap saling menghargai terhadap teman, misalnya terhadap guru, orang tua, masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa membina hubungan yang baik antar teman, ya, antar keluarga, misalnya hubungan yang baik antara kalian dengan papa, mama, kakak, adik, paman, bibi, nenek, kakek dan anggota keluarga yang lainnya, ya. Nah, selain dengan unsur bangsa itu tadi, kemudian bagaimana memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Nah, tentunya di sini pergaulnya itu harus positif, harus membawa dampak yang positif, harus membawa kemajuan untuk kita sendiri. Jangan sampai membawa dampak yang negatif yang bisa merusak moral kita sebagai anak bangsa, ya. Nah, jadi anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari di tema 4, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat. Ya, nanti kalian bisa catat materi yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan silakan saja bertanya lewat chat atau lewat WhatsApp Ibu ya. Kalian bisa langsung bertanya. Nah, hari ini anak-anak tidak ada tugas ya. Tugas kalian itu hanya mencatat materinya saja. Ya, materi yang Ibu sampaikan hari ini untuk kalian belajar di rumah masing-masing. Nah, oke anak-anak, sekarang kalau tidak ada pertanyaan kita akan akhiri dengan doa salam Maria. Nah, di sini mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya dan pertemuan berikutnya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. See you, bye-bye. Selamat pagi anak-anak Ibu.